Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Egan Resan Devdi, NIM B10312011157, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Good Governance yaitu Ibu Rusliawati SEMSI AK. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan analisis saya mengenai laporan keuangan dari salah satu perusahaan yang ada di Indonesia yaitu perusahaan Sekar Laut Tbk. Yang mana analisis ini saya lakukan pada perusahaan berdasarkan materi-materi dari mata kuliah Good Governance. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang PT Sekar Laut Tbk. PT Sekar Laut Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri, pertanian, perdagangan, dan pembangunan, khususnya dalam industri di sektor manufaktur untuk subsektor makanan dan minuman. Produk-produk yang dihasilkan adalah kerupuk, saus, sambal, bumbu masak, dan roti. Perusahaan memulai industri rumah tangga di bidang perdagangan dan produk kelautan sejak tahun 1966 di kota Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian, usaha berkembang menjadi pabrik kerupuk udang. Hal inilah yang menjadi cikal bakar berdirinya PT Sekar Laut Tbk. Prinsip-prinsip GCG yang ada pada PT Sekar Laut Tbk. Tata kelola perusahaan yang baik didasarkan pada 5 prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Penerapan tata kelola ini digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan dan dalam manajemen perusahaan. Direksi perlu terus-menerus mengingatkan dan menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam menjalankan perusahaan untuk keberlanjutan jangka panjang manajemen. Penerapan tata kelola yang baik perlu diatur dan diawasi, sehingga menjadi pedoman bagi semua tingkatan manajemen dan menjadi standar kerja bagi setiap karyawan. Implementasi tata kelola di PT Sekar Laut Tbk mengacu pada 5 asas utama, yaitu transparansi, yaitu perusahaan secara konsisten memberikan informasi yang lengkap dan relevan, yaitu informasi kinerja, keuangan, dividen, dan hal-hal lainnya kepada seluruh pemangku kepentingan dan para pemegang saham. Yang kedua, akuntabilitas. Perusahaan memastikan pengelolaan operasional berjalan dengan baik dan adil sesuai kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal ini, perseroan selalu mengungkapkan kejelasan struktur tata kelola, organisasi, dan deskripsi kerja setiap divisi. Yang ketiga, tanggung jawab. Perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat, sehingga perusahaan dapat menjalankan bisnis secara berkelanjutan. Yang keempat yaitu independensi. Perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan atau intervensi dari pihak manapun. Kami juga menerapkan sistem pelaporan pelanggan yang dapat meningkatkan kesadaran setiap divisi untuk objektif dalam bekerja dan tidak terikat dengan kepentingan-kepentingan yang menjadi benturan kepentingan antar karyawan. Yang lima, kewajaran dan kesetaraan. Perusahaan memastikan perlakuan yang setara dan adil dalam memenuhi hak pemangku kepentingan dan pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perusahaan juga menetapkan prinsip kesetaraan untuk semua jajaran organisasi, mulai dari top manajemen hingga staf. Selanjutnya, struktur kepemilikan PT Sekar Laut Tbk. Status kepemilikan sahamnya yaitu institusi lokalnya 38,72%, institusi asing 59,01%, perorangan lokal 2,24% dan perorangan asing 0,03%. Selanjutnya, tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komisaris Independen, dan struktur pengawasan. Yang pertama, Dewan Komisaris. Berdasarkan piagam Dewan Komisaris PT Sekar Laut Tbk, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pengarahan dan nasihat kepada direksi dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, melakukan pengawasan atas kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan. Yang ketiga, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar perusahaan, dan keputusan-keputusan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang keempat, mengevaluasi perusahaan dan apabila terdapat gejala yang menunjukkan perusahaan sedang dalam masalah, Dewan Komisaris akan segera meminta direksi untuk mengumumkannya kepada para pemegang saham dan memberikan rekomendasi untuk langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Yang kelima, memberikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai tujuan strategis perusahaan, rencana pengembangan usaha, anggaran tahunan, laporan keuangan tahunan, penunjukan kantor akuntan publik sebagai auditor eksternal, dan hal-hal penting lainnya. Yang keenam, melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya, Dewan Direksi. Sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan mengacu pada peraturan PAJK nomor 33/2017, maka tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kebijakan perusahaan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perseroan. Yang kedua, menetapkan strategi perusahaan secara menyeluruh dan mengukur kinerja dengan mengacu pada tujuan dan strategi perusahaan. Yang ketiga, bertindak dan mewakili untuk dan atas nama perusahaan baik dengan pihak internal maupun pihak eksternal.
Yang keempat, menjalankan kepengurusan perusahaan dan kegiatan lainnya sesuai dengan anggaran dasar perusahaan dan petunjuk Dewan Komisaris maupun RUPS. Yang ketiga, komisaris independen. Dewan Komisaris terdiri dari presiden komisaris dan 2 komisaris lainnya. Salah satu komisaris bertindak sebagai komisaris independen. Masing-masing komisaris memiliki latar belakang dan pengalaman sesuai tugas pengawasannya. Di bawah pengawasan Dewan Komisaris dengan keahliannya masing-masing, perseroan dapat berjalan baik sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, struktur pengawasan. Berdasarkan anggaran dasar perseroan dan ketentuan PJOK nomor 334/2014, Dewan Komisaris bertugas mengawasi kebijakan pengelolaan perseroan serta memberikan nasihat pada direksi dan melakukan pengawasan atas kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan. Pihak internal audit beserta komite audit dan divisi akunting juga turut melakukan pengawasan terhadap kredit yang diterima perusahaan, yaitu melihat apakah kredit yang disalurkan telah dimanfaatkan sesuai dengan perjanjian dengan kreditur, sehingga kami dapat tetap mendapatkan kepercayaan dan hubungan timbal baik dari para kreditur kami. Selanjutnya, komite audit dan komite lainnya, peran tanggung jawab serta komposisi keefektifan. Komite audit. Komite audit merupakan organ pendukung Dewan Komisaris yang membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi pengelolaan perseroan. Tugas dan tanggung jawab komite audit adalah sebagai berikut. A. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik. B. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik. C. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya. D. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa. E. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal. F. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi jika emiten atau perusahaan publik tidak memiliki fungsi memantau risiko di bawah Dewan Komisaris. G. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik. H. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi atau benturan kepentingan emiten atau perusahaan publik. I. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi emiten atau perusahaan publik. Selanjutnya, komite nominasi dan remunerasi. Dewan Komisaris belum membentuk komite nominasi dan remunerasi. Tugas dan pekerjaan komite nominasi dan remunerasi diambil alih oleh komisaris independen dan dibantu oleh komite audit dengan memperhatikan skala usaha dan struktur manajemen yang ada. Dewan Komisaris berpendapat, tugas dan tanggung jawab komite nominasi dan remunerasi masih bisa ditangani langsung oleh komisaris independen dan komite audit, dan perseroan tetap bisa berjalan dengan efisien. Selanjutnya, peran audit internal dan manajemen risiko. Internal audit bertugas untuk mengidentifikasi manajemen risiko yang terjadi di perusahaan, serta mengambil tindakan pencegahan, melakukan pengawasan tata kelola, dan bekerja sama dengan manajemen sekar laut. Dalam memeriksa temuan audit dan laporan keuangan, internal audit bekerja sama dengan auditor eksternal. Uraian tugas dan tanggung jawab satuan internal audit adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjalankan sistem pengendalian internal perusahaan untuk membantu presiden direktur memenuhi kewajibannya kepada pemegang saham berupa adanya kepastian mencapai tujuan operasional perusahaan. Yang kedua, menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan. Yang ketiga, membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada presiden, direktur, dan Dewan Komisaris. Yang keempat, memantau, menganalisa, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan. Yang kelima, bekerja sama dengan komite audit. Yang keenam, menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang telah dilakukan. Yang ketujuh, melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan. Yang kedelapan, memberikan konsultasi dan rekomendasi pada departemen tertentu guna memperkuat kinerja operasional masing-masing. Selanjutnya, manajemen risiko. Salah satu tanggung jawab direksi adalah mengidentifikasi serta mengevaluasi risiko-risiko di perusahaan dan memastikan bahwa perusahaan dapat mengurangi risiko-risiko secara efektif. Dalam melaksanakan tugasnya, direksi dibantu oleh satuan internal audit, sekretaris perusahaan, komite audit, dan unit kontrol keuangan. Komite audit bertugas untuk mengawasi sistem implementasi dan pembaruan rutin sistem manajemen risiko perusahaan guna memastikan bahwa direksi telah efektif menangani potensi risiko-risiko di dalam perusahaan. Selanjutnya, corporate responsibility, peran investor institusional, investor asing, dan kreditor. Pertama-tama, corporate responsibility. Corporate responsibility yang pertama adalah dari bidang lingkungan.
Produk ramah lingkungan. Perseroan telah melakukan efisiensi penggunaan energi yang tidak dapat didaur ulang. Perseroan juga tidak menggunakan limbah yang dapat mencemari lingkungan. Mereka juga mengembangkan produk berbahan green food yang tidak memiliki bahan dan material berbahaya untuk lingkungan. Pengelolaan limbah. Kami memiliki sistem pengelolaan limbah di mana kami mengelompokkan sampah dalam sampah padat, cair atau limbah B3 atau bahan-bahan berbahaya. Perseroan memiliki pengelolaan limbah cair di mana air yang telah diproses dapat digunakan untuk melestarikan kembali tanaman. Selanjutnya dari bidang tenaga kerja. Yang pertama, kesetaraan gender dan kesempatan kerja. Kami menghargai dan menghormati setiap keberagaman budaya sumber daya manusia di PT Sekar Laut Tbk. Kami menghargai adanya pandangan-pandangan berbeda dan tidak mendiskriminasi perbedaan. Kami juga menghargai setiap gender, suku, dan ras setiap pekerja. Setiap perbedaan kami anggap sebagai bagian dari budaya perusahaan untuk mempererat persatuan. Perusahaan juga memberikan kesempatan yang sama pada semua pekerja, baik pria maupun wanita, untuk berkarir di PT Sekar Laut Tbk. Kami merekrut tenaga kerja murni berdasarkan kompetensi dan skill. Yang kedua, kesehatan, keselamatan, turnover, dan tingkat kecelakaan kerja. Standar kesehatan dan keselamatan kerja di perseroan sesuai dengan standar Departemen Tenaga Kerja, Kesehatan, Perindustrian, dan standar tertulis dalam Persatuan Perseroan. Kami mengharuskan setiap pekerja memperhatikan kebersihan ketika akan memasuki ruang produksi. Setiap pekerja diwajibkan untuk menggunakan sepatu bot ketika memasuki ruang produksi yang sedang basah, guna meningkatkan keselamatan kerja. Selanjutnya, kualitas pelaporan keuangan peran auditor eksternal GCG. Pertama, auditor eksternal GCG. Laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh kantor akuntan publik Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Palilingan, dan rekan atau KAP PKV, Surabaya. Kantor akuntan publik bersama partner terkait telah memberikan jasa audit eksternal kepada perseroan sejak tahun 2013. KAP PKF tidak memberikan jasa di luar audit eksternal sejak tahun tersebut. Pada tahun 2019, biaya jasa untuk audit eksternal adalah sebesar Rp316 juta. Demikian hasil analisis yang telah saya lakukan kepada PT Sekar Laut Tbk berdasarkan materi-materi dari mata kuliah Good Governance. Baiklah, kali ini akan saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.